Dalam video kali ini akan membahas tentang pola pengawasan dana desa untuk mempersempit peluang terjadinya korupsi dana desa. Rekan-rekan sekalian, pengelolaan keuangan dana desa yang baik, tertib, dan akuntabel tentu akan membawa kesejahteraan dan kemakmuran di tengah masyarakat desa. Namun pada kenyataannya saat ini, besarnya anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah di desa-desa ternyata memunculkan peluang terjadinya korupsi. Korupsi ini dapat terjadi karena kurangnya transparansi dan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri, serta bisa jadi karena kurangnya kompetensi dari aparat desa, termasuk adanya intervensi kegiatan pembangunan fisik yang dilakukan oleh atasan di luar perencanaan. Nah, untuk melakukan pengawasan pengelolaan dana desa ini, masyarakat harus dibekali dengan pemahaman terkait pos anggaran yang dimungkinkan dapat dikorupsi oleh oknum tertentu, serta trik yang biasa dilakukan oleh oknum-oknum tersebut dalam menggerogoti dana desa. Pertama, rancangan anggaran biaya atau RAB dibuat di atas harga pasar rata-rata. Kedua, mempertanggungjawabkan kegiatan pembangunan fisik menggunakan dana desa, padahal pembangunan fisik tersebut berasal dari sumber lain. Ketiga, adanya pungutan atau potongan dana desa yang dilakukan oleh oknum kecamatan ataupun oknum di kabupaten kota. Keempat, membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa ataupun jajaran. Kelima, adanya penggelembungan atau markup pembayaran honorium perangkat desa. Keenam, adanya markup pembayaran alat tulis kantor atau ATK. Selanjutnya, memungut dana swadaya kepada masyarakat, tetapi hasil dan realisasi penggunaan anggaran tidak disampaikan kepada masyarakat. Kedelapan, pemangkasan anggaran publik dan dialokasikan untuk kepentingan pribadi. Kesembilan, pemanfaatan dana desa untuk kepentingan politik dalam upaya pemenangan paslon tertentu, meminjam sementara dana desa untuk keperluan pribadi, dan selanjutnya didiamkan atau tidak dikembalikan. Dan yang perlu rekan-rekan sekalian ketahui, pihak-pihak yang berhak untuk melakukan pengawasan dana desa yaitu sebagai berikut. Pertama, pengawasan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Kedua, pendamping desa. Dan ketiga, Satgas Dana Desa. Sementara dari lembaga pemeriksa atau lembaga audit keuangan dilakukan oleh aparat pemeriksa internal pemerintah atau APIP, dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kota. Kedua, Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi atau BPKP, serta Badan Pemeriksa Keuangan. Dari pihak penegak hukum dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari lembaga kontrol sosial, pengawasan dana desa dapat dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM. Kedua, dilakukan oleh organisasi masyarakat atau ormas. Ketiga, pengawasan dapat dilakukan oleh organisasi kepemudaan dan sebagainya, serta pengawasan dapat dilakukan oleh media atau pers. Dan yang tidak kalah penting, pengawasan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Sebelum membahas tentang peran serta dalam melakukan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh masyarakat, penting untuk diketahui terkait peran BPD dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Sebagaimana diatur dalam pasal 31 Permendagri nomor 110 tahun 2016, salah satu fungsi dari BPD adalah melakukan pengawasan atas kinerja dari pemerintah desa. Berdasarkan Permendagri tersebut, ditegaskan bahwa pengawasan dilakukan mulai dari pertama, perencanaan kegiatan pemerintah desa. Kedua, pelaksanaan kegiatan. Dan ketiga, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Pengawasan yang dilakukan atas kinerja pemerintah desa tersebut yang dilakukan oleh BPD dilakukan dengan monitoring dan evaluasi. Pengawasan yang dilakukan dengan monitoring yaitu pengawasan terhadap setiap kegiatan di desa sesuai dengan yang telah disepakati bersama dan yang telah dimuat di dalam peraturan desa. Kemudian, pengawasan dalam bentuk evaluasi adalah pengawasan yang dilakukan terhadap program kerja selama 1 tahun anggaran melalui laporan keterangan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang diantara menyangkut pertama, capaian program jangka menengah atau RPJM, rencana kerja pemerintah atau RKP, serta anggaran pendapatan dan belanja desa. Kedua, capaian kepala desa atas penugasan dari pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten kota. Dan terakhir adalah evaluasi terhadap prestasi dari kepala desa. Kemudian, kita bahas tentang peran serta masyarakat dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa.
Pengawasan masyarakat terkait pengelolaan keuangan dana desa diatur dalam Permendagri nomor 73 tahun 2020 tentang pengawasan pengelolaan dana desa. Dalam pasal 23 ayat 2 ditegaskan bahwa pengawasan merupakan salah satu bentuk partisipasi dari masyarakat. Kemudian dalam ayat 3 ditegaskan bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi berupa: pertama, APB desa atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Kedua, informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan tim yang melakukan atau yang melaksanakan kegiatan tersebut. Ketiga, informasi terkait realisasi anggaran. Keempat, informasi tentang kegiatan yang belum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Selanjutnya, informasi terkait sisa anggaran. Terkait APBDes, pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan biasanya disampaikan oleh pemerintah dengan memajang baliho atau spanduk di depan kantor desa. Dan terkait realisasi APBDes dan realisasi kegiatan biasanya disampaikan melalui laporan kepala desa pada pemerintah kabupaten, baik per semester dan atau 1 tahun anggaran. Kemudian terkait kegiatan yang belum selesai atau tidak dilaksanakan serta sisa anggaran disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat di saat tutup buku akhir tahun yang dimuat dalam peraturan desa tentang pertanggungjawaban anggaran, pendapatan dan belanja desa. Informasi-informasi tersebut sejalan dengan yang diatur di dalam pasal 27 huruf D Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Dalam menjalankan hak, tugas, kewenangan, dan kewajiban, kepala desa wajib memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran. Oleh karena informasi-informasi tersebut merupakan informasi publik, sehingga hal ini juga telah diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP atau Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya, terkait pemantauan yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa diatur di dalam pasal 23 ayat 5 Permendagri nomor 73 tahun 2020 yang mengatur bahwa pemantauan dilakukan melalui: pertama, partisipasi masyarakat desa dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan terkait pengelolaan keuangan desa. Kedua, penyampaian aspirasi terkait pengelolaan keuangan desa. Dan ketiga, penyampaian pengaduan masyarakat desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Jadi, ketika dalam penyampaian pelaporan pengelolaan keuangan desa di dalam musyawarah desa dirasa ada yang janggal, masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan mengajukan pertanyaan atau sebagainya. Kemudian, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 24 ayat 1 Permendagri nomor 73 tahun 2020, penyampaian aspirasi dan pengaduan pengelolaan keuangan desa disampaikan kepada pemerintah dan badan permusyawaratan desa untuk mendapatkan tanggapan atau tindak lanjut. Kira hal-hal yang wajib dipahami oleh masyarakat desa dalam melakukan pengawasan terkait pengelolaan keuangan desa, supaya pengelolaan keuangan desa dapat tepat sasaran sehingga kesejahteraan dan kemakmuran benar-benar dapat terwujud di masyarakat. Tanggapan dan pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar. Semoga video ini jadi berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.